Tarian Teke Waipuri, tarian khas suku Kamoro yang biasanya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Suku Kamoro merupakan suku yang mendiami wilayah Papua bagian selatan, terutama daerah Mimika. Tak hanya tarian Teke Waipuri, suku Kamoro juga memiliki budaya memahat dan mengukir. Walau bisa dibilang hampir punah karena tidak ada regenerasi. Kini seni ukir Kamoro mulai dikenal masyarakat luas berkat bantuan Yayasan Maramowe. Kita lihat dari sejarah, dari peta Papua sendiri, itu dahulu seluruh area pesisir mulai dari area Jayapura sana ya, sampai ke arah Papua Barat, Kepala Burung, sampai ke Teluk Etna, ke arah pesisir selatan, itu semua punya budaya ukir. Jadi dari seluruh suku-suku di pesisir Papua dari 276 suku, sebagian besar, memang sebagian ada di gunung dan orang gunung tidak membuat budaya ukir. Tapi yang di pesisir ini semua mempunyai budaya ukir. Nah, budaya ukir yang di pesisir ini sekarang cuma tinggal 3 suku. Asmat, Sempan, dan Kamoro. Nah, 3 suku ini saja yang sekarang masih punya budaya mengukir, masih mempertahankan budaya ukir. Kalau Asmat kan, ya semua orang tahu tentang Asmat. Tidak semua orang tahu tentang budaya Kamoro. Nah, inilah yang kita harus rawat. Kita harus bantu promosikan, kita harus bantu rawat, dan kita harus bagaimana mengupayakan budaya ukir Kamoro ini naik kembali pamornya sejajar dengan Asmat. Karena sebenarnya sih Asmat dengan Kamoro ini masih satu rumpun. Ukiran suku Kamoro memiliki banyak ragam motif yang tak jauh dari rupa manusia, hewan, dan tanaman yang ada di Papua. Ukiran dan patung ini masing-masing juga memiliki nama, seperti Yamate untuk perisai, Wemawe untuk patung orang, Po untuk dayung, dan Eme untuk gendang. Adapun keunggulan seni ukir Kamoro adalah menggunakan pewarna alami yang didapat dari tumbuhan. Dulu ada beberapa ukiran yang masyarakat buat. Itu pertama patung raksasa atau Bitoro, dan sanpan atau perahu dengan eme atau tifa. Keunggulannya ya dari pewarnanya alami, terus dari pembuatannya yang ya seperti ini kan ya bisa dibilang cinclong sedikit macam indah bagus ya. Dan itu semua motif yang dimasukkan itu makanan sehari-hari orang Kamoro yang di pesisir. Ukiran dan patung punya porsi tersendiri dalam kehidupan sehari-hari suku Kamoro. Baik ukiran maupun patung kerap digunakan dalam banyak ritual suku Kamoro. Cerita tentang kehidupan suku Kamoro juga tak jarang tertuang dalam ukiran-ukiran yang dihasilkan. Kalau kita mau ngomong ukiran itu, orang Kamoro memperlakukan seperti anak. Jadi ada jiwa di dalam satu karya ukir. Ada story behind di dalam setiap karya ukir. Seperti kayak kalau seseorang yang pelukis, dia menuangkan isi hatinya lewat satu lukisan. Nah, orang Kamoro menuangkan isi hatinya lewat satu ukiran. Kalau ini semua sudah hilang, tidak lagi punya makna, ya orang Kamoro akan berhenti mengukir gitu. Jadi peran ukiran itu besar sekali dalam hal ritual. Kini, berkat pembinaan dari Yayasan Maramowe, seni ukir Kamoro bisa naik kelas ke kancah internasional. Berbagai ajang pameran pun sering digelar untuk memperkenalkan seni ukir Kamoro. Yayasan Maramowe kini menjadi rumah bagi lebih dari 500 seniman suku Kamoro. Upaya pelestarian, pemberdayaan, pendampingan, dan promosi budaya Kamoro akan terus berlanjut. Sebetulnya melihatnya gampang aja, selama ukiran itu masih ada berarti apa yang kami lakukan sudah punya hasil. Apalagi dengan sekarang ini seniman-seniman muda mulai muncul.
Ini kan regenerasi berjalan. Pada saat regenerasi berjalan, budaya itu sendiri akan hidup. Kalau tidak ada yang membeli, otomatis mereka tidak membuat lagi. Jadi makin banyak ukiran yang bisa kita jual, para seniman ini akan terus membuat lagi dan lagi. Dan ketika mereka terus membuat ukiran, anak-anak muda akan belajar dari seniornya, dari para tua-tuanya. Dan ketika mereka bisa mendapatkan penghargaan dari hasil karyanya, mendapatkan manfaat ekonomi, mereka akan terus melakukan ini. Semakin berjalan waktu dengan terus-menerus melakukan, otomatis preservasinya akan jalan.